Selamat datang di tutorial dasar Microsoft Excel yang kelima. Kali ini kita akan coba belajar mengenai lookups. Nah, apa itu lookups? Lookup itu merupakan metode pencarian suatu value di dalam suatu tabel tertentu. Nah, nanti juga kita bisa mendapatkan suatu posisi keberadaan value di dalam suatu tabel. Oke, kita langsung coba ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi VLOOKUP. Di sini kita targetnya itu untuk mencari nilai-nilai dari mata pelajaran musik para kelima siswa di sini. Nah, dengan menggunakan VLOOKUP kita dapat mendapatkan nilai-nilai tersebut dari lookup table yang ada di sini dengan mudah. Nah, caranya langsung kita praktek saja ya. Oke, ketik VLOOKUP. Nah, argumen yang pertama yaitu lookup value. Nah, sebenarnya nilai siapa sih yang kita akan cari? Jadi ini semacam key gitu, penunjuknya gitu. Kita ingin mencari nilai musik punya siapa? Kalau di sini ya konteksnya. Oke, berarti ini si student one. Nah, terus tabel array ini merupakan lookup tabelnya. Berarti yang di bawah sini ya. Kita ambil range tabelnya. Oh iya, dan jangan lupa kita menambahkan absolute referencing dengan menekan F4. Terus argumen yang ketiga yaitu kolom index. Nah, ini merupakan jadi value yang kita inginkan itu ada di kolom berapa sih? Nah, kalau kita lihat nilai-nilai musik ini di tabel lookupnya itu ada di kolom 1, 2 yang kedua ya. Oke. Nah, terus kita nyatakan juga gitu. Lookupnya itu kita mencari nilainya itu yang exact match. Jadi yang apa? Sama persis gitu yang ingin kita cari. Oke. Nah, diperoleh sudah benar ya. Bahwa nilai musik dari student 1 itu adalah 45. Oke, sekarang kita coba cari untuk siswa-siswa yang lainnya. Nah, sudah ya diperoleh nilainya. Bisa teman-teman cocokkan sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi berikutnya. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu HLOOKUP ya. Nah, ini tuh merupakan versi horizontal dari VLOOKUP. Oke, mungkin untuk tata caranya kita langsung praktek saja. HLOOKUP. Nah, argumennya sama. Yang pertama itu kita cari gitu. Apa yang ingin kita cari gitu dari sini tuh. Nah, kalau tadi tuh kita jadiin key-nya itu si student ya. Nah, namun karena sekarang kita pakai HLOOKUP, berarti horizontal ya. Nah, berarti indikatornya itu berada di kolom-kolomnya. Seperti itu. Sebenarnya tadi kan di VLOOKUP itu indikatornya itu ada di baris-barisnya kan. Nah, kalau yang ini berbeda. Oke, berarti pertama itu kita cari nilai untuk matematika ya. Terus itu kita lihat tabel lookupnya itu yang mana? Itu yang ini ya. Oke, terus oh ya, jangan lupa kita tambahkan absolute referencing ya, biar tidak bergeser. Oke, terus row index numbernya. Nah, untuk student 6 itu kalau dilihat dari tabel ini ada di baris kedua ya kan, student 6 itu. Oke, di 2. Nah, range lookupnya exact match. Oke. Nah, ini sudah cocok. Yaitu 83 ya untuk nilai matematika student 6. Oke, sekarang kita coba cari untuk mata pelajaran yang lainnya yaitu IPA dan bahasa Inggris. Student 6 itu 99 untuk IPA-nya, betul. Bahasa Inggrisnya 85. Oke.
Sekarang kita coba untuk yang student 7. Oke, kita coba ulang ya. Sekalian biar lebih hafal. Oke, lookup value-nya pertama itu kita cari nilai matematika terlebih dahulu ya. Terus tabel array-nya ya ini yang tadi. Terus row index 6-nya, nah tadi itu nilainya itu ada di baris ke berapa sih? Kalau si student 7 berarti ini ke 3 ya kalau dihitung. Oke. Terus kita pilih exact match. Nah, seperti yang bisa kita lihat nilai matematikanya itu 53 untuk student 7. Dan kita bisa cari untuk mata pelajaran yang lainnya. Nah, bisa teman-teman samakan sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi berikutnya yaitu index. Nah, index itu kita mengembalikan suatu sel gitu ya. Dengan kita intinya kita itu memberikan suatu posisi dari suatu tabel, ya posisi sel pada suatu tabel gitu. Nah, nanti kita akan mengembalikan nilai dari sel tersebut. Seperti itu. Berarti kita datanya itu butuh tabelnya itu sendiri, terus baris sama kolomnya keberapa. Seperti itu. Nah, oke, mungkin pada contoh ini kita akan coba input manual gitu ya. Nah, misalkan ini ya, kita masukkan enter student number. Oke, misalkan student number 2 ya. Terus mata pelajarannya itu kita coba dari maths ya. Nah, untuk yang di sini kita bisa pakai kan ini kan tadi sudah menunjukkan baris untuk ini ya. Baris untuk si student ya, berarti untuk selnya. Terus untuk di sini kita akan coba mendapatkan posisi dari kolomnya. Dan ini sudah angkanya, ini 1, 2, 3. Oke. Sepertinya oh ya, sudah benar. Oke, nah bagaimana kita mendapatkan nilai posisi kolom ini? Kita bisa mencoba memakai fungsi logika if. Nah, oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau misalnya yang dimasukkan di sini itu matematika, math seperti ya. Nah, maka kalau misalnya ini benar, maka nanti itu akan mengembalikan nilai posisi kolom matematika yaitu 1 ya. Terus kalau misalnya salah, nah kita akan coba lagi buat logical function if. Nah, kalau misalnya dia itu sama dengan science, berarti nanti akan mengembalikan nilai posisi kolom yang kedua berarti ya untuk science. Terus kalau misalnya ternyata ini false bukan science, berarti sisanya apa? Berarti English ya. Berarti nanti akan mengembalikan nilai 3 untuk kolom. Seperti itu. We found a typo in your formula. Oke, thank you. Nah, dia udah benar kan ya? Ini kolomnya 1, terus ini row-nya 2 ya untuk student 2 ya. Oke. Value. Nah, berarti ini berapa sih nilainya itu? Nah, kita bisa pakai fungsi index. Oke, pertama kita nyatakan dulu array-nya. Berarti ini ya. List dari nilai-nilainya. Terus kita nyatakan posisi barisnya ke berapa. Berarti baris itu yang tadi ya. Urutan si siswanya. Terus untuk kolomnya itu tadi kan tergantung dengan mata pelajarannya. Berarti yang ini. Dan diperoleh nilai matematikanya itu 65 untuk student 2. Benar kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita coba ubah. Ini nilainya ke student 5 ya misalkan. Nah, jadi 45. Benar. Terus kalau ininya kita coba ubah ke English.
nilai bahasa Inggris untuk student 5 itu 30, ya sudah benar ya. Oke, saya coba beri tanda. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi match. Nah, apa fungsi match itu? Fungsi match sendiri itu kita mencari posisi dari suatu value gitu di dalam suatu kolom gitu. Ya, biasanya dalam satu kolom, tidak dalam keseluruhan tabel. Tapi kita coba lihat ya di sini. Oke, langsung saja. Nah, ini yang pertama itu kasusnya itu siapa sih yang mendapatkan nilai maksimum gitu dari nilai dari matematika. Sebenarnya bukan maksimum juga sih, ya mendapatkan nilai tertinggi ya maksudnya. Oke, langsung saja ya. Match. Oke, argumen yang pertama itu lookup value. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa nilai tertingginya itu 100. Oke. Nah, terus kita cari siapa sih yang dapat nilai 100 itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Nah, ini range-nya ya. Bukan range. Ya, benar, range-nya, maaf. Nah, terus oh ya, kita tambahkan referencing agar dia cuma bergeser ke kiri dan ke kanan. Tidak boleh turun ya. Jadi di antara kolom dan row tambahkan tanda dolar ya. Terus ininya itu exact match karena kita ya ingin mencari nilai itu tok gitu. Oke, diperoleh. Yang memperoleh nilai maksimum itu student 4. Ya kan? Ya. Intinya dia di baris keempat. Oke, terus kita coba cari untuk nilai science dan English itu. Siapa yang dapat maksimum? Oke, untuk science juga oleh student 4 dan untuk bahasa Inggris oleh student 1. Oke, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita coba untuk di sini ya. In which subjects student 1, 2, and 3 score their maximum marks? Nah, di sini kita bisa coba pakai pengandaian. Bukan ya fungsi logika. Soalnya nanti kita ingin mengembalikan di sini tuh dalam bentuk nama mata pelajarannya ya. Oke, bisa kita coba. If match lookup value, berarti untuk yang student 1 itu ini ya, nilainya itu maksimumnya itu 99. Terus range-nya itu nilainya itu di sini. Nah, terus kita tambahkan referencing agar dia tidak geser kiri kanan ya, dia cuma boleh geser atas bawah. Exact match. Exact match. Terus ini harus sama dengan 1. Berarti dia nanti bakal return match. Oke, prosesnya sama ya untuk nanti. Nah, kalau misalnya salah, nanti kita coba cek lagi gitu. Soalnya kita masih ada 2 kemungkinan ya nilai. Itu dia mata pelajaran science atau English ya buat sisanya. Oke. Kita copy ini biar cepat. Sama dengan 2. Nanti itu di sini hasilnya adalah science. Nah, kalau salah berarti sisanya ya kan English. Oke. Kita coba. Oh, kurang tanda kurung. Nah, oke, sudah benar ya bahwa student 1 itu dia dapat nilai maksimumnya itu di matematika. Kita coba ke bawah. Nah, untuk yang ini, yang student 2 science itu dia mendapatkan nilai maksimumnya itu di science-nya itu 79. Oke, sudah benar. Terus untuk student 3 dia mendapatkan nilai maksimumnya di English.
Bentar, ini kenapa tidak muncul? Mungkin dari sini ya. Sebentar. Oh iya, tadi salah. Ini kita kurang tanda petik ya. Ya, selalu ingat untuk mengetikkan suatu kata-kata atau string itu disertakan dengan tanda kutip. Oke, fungsi match sudah. Kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu index match. Sebenarnya ini bukan fungsi utuh gitu ya. Maksudnya ini tuh sebenarnya merupakan penggunaan match di dalam fungsi index. Oke. Nah, itu sebenarnya bagaimana? Kita coba langsung perhatikan saja ya. Tadi kita juga sudah mengenal fungsi index dan fungsi match. Kita bisa coba lanjutkan. Oke. Nah, kita akan coba mencari ya seperti di awal ya, pas di bagian VLOOKUP itu coba mencari nilai mata pelajaran musik dari tiap-tiap siswa. Dan jangan lupa kita tambahkan absolute referencing dan menambahkan F4. Atau bisa saja teman-teman manual menambahkan tanda-tanda dolar. Oke, terus nah kita diminta number row-nya ya. Nah, untuk number row-nya sendiri kita akan memanfaatkan fungsi match. Nah, karena fungsi match sendiri itu pada dasarnya kita mencari posisi baris gitu kan dari suatu range. Oke. Nah, untuk match-nya sendiri kita akan coba cari, yaitu lookup value-nya itu student 1 ya kan. Nanti itu oh ya, maaf. Sudah benar. Oke, student 1. Nah, terus untuk lookup array-nya itu yang mana? Nah, lookup array-nya itu yang ini kan, yang student. Dan oh ya, perlu diingat juga untuk match itu kita hanya pada satu kolom ya kan. Satu kolom. Bukan suatu tabel untuk range-nya. Oke, kita tambahkan absolute reference juga biar dia tidak bergeser. Terus itu match type-nya itu exact match. Exact match. Oke. Untuk row 6-nya sudah, kita isi untuk kolom 6-nya. Nah, untuk kolom 6-nya kita bisa isi sendiri ya. Jadi nanti itu nilainya itu ada di row di kolom pertama. Oke. Nah, didapatkan student pertama student 1 nilai musiknya itu 45. Ya, sudah cocok. Sorry. Nah, mungkin pertama-tama saya akan coba jelaskan ulang bagaimana tadi kerjanya. Jadi pertama tuh kita menyatakan fungsi index. Nah, terus argumen pertamanya itu array-nya yang bersangkutan, yaitu tabelnya, itu yang ini. Terus argumen yang kedua itu posisi barisnya ya. Nah, untuk posisi barisnya kita memanfaatkan fungsi match gitu, yang dimana dia mencari posisi baris gitu kan, yang bersangkutan gitu, dari value yang bersangkutan. Nah, di sini kita mencari itu posisi si student pertamanya itu di mana sih? Di range ini kan, di range yang ini. Dan nanti itu diperoleh dia itu ada di posisi paling terakhir gitu, yang di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi 8, baris ke-8. Nah, terus untuk nomor kolomnya yang pasti itu akan selalu sama kan di kolom pertama gitu untuk nilainya, yaitu 1. Oke. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini mengenai lookups. Semoga tidak terlalu membingungkan ya.
dan dapat membantu teman-teman lebih memahami mengenai fungsi-fungsi yang telah disampaikan tadi. Oke, terima kasih. Thanks for watching.